Selanjutnya, input nilai P5. Yang menginput nilai P5 adalah masing-masing koordinator proyek. Jika dalam satu sekolah memiliki lebih dari satu koordinator proyek, maka semua hak memberi penilaian. Intinya kelompok masing-masing koordinator proyek memiliki kelompok masing-masing, kelompok pembelajaran masing-masing. Jadi Bapak Ibu koordinator proyek P5 itu nanti akan membuat kelompok masing-masing. Setiap koordinator proyek P5 itu hanya bisa dalam satu koordinator proyek P5 itu hanya bisa memimpin 2 kelompok. Tapi di sini kami menggunakan 2 koordinator proyek untuk 2 kelompok. Jadi maksudnya masing-masing kelompok memiliki 1 koordinator proyek, sehingga satu koordinator proyek itu menilai 1 kelompok. Maksudnya kelompok yang dimaksud itu adalah kelas. Jadi misalnya koordinator proyek kelas A itu si A, koordinator proyek B si B. Masing-masing menilai kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak Ibu koordinator proyek, ketika Bapak Ibu membuka aplikasi e-rapor, otomatis akan muncul nilai P5. Silakan menginput capaian proyeknya. Jadi memilih kelompok, pilih data proyek. Ya, data proyek yang dimaksud di sini yaitu sesuai dengan urutan yang akan di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu melihat proyek mana yang sudah selesai, itu Bapak Ibu berikan penilaian. Misalnya kita kan berada dalam semester 1, sementara proyek yang kita itu hanya 3 proyek dalam 1 setahun. Jadi yang satunya itu masih sementara proses. Ada satunya yang sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang mana yang sudah selesai, dan itulah yang Bapak Ibu berikan. 1 suara untuk masa depan sekolahmu sudah selesai. Bapak Ibu memilih proyek 1 suara untuk masa depan. Dan pilih dimensi profilnya berkebinekaan global. Ini dalam dimensi profil ini Bapak Ibu harus memberikan penilaian setiap dimensi. Jika dalam dimensi ini ada lebih dari 1 seperti ini, Bapak Ibu harus memberikan penilaian 1 per 1. Jadi Bapak Ibu harus memilih yang pertama berkebinekaan global. Kemudian nantinya setelah Bapak Ibu memberikan nilai untuk berkebinekaan global, Bapak Ibu harus memberikan nilai lagi untuk yang bermanfaat kritis. Kita berikan contoh dulu untuk yang berkebinekaan global, kemudian kita pilih elemennya. Nah, sama juga pada elemen profil juga
ini ada lebih dari satu, sehingganya Bapak Ibu harus memberikan penilaian untuk kedua elemen profil yang ada ini. Paham ya Bapak Ibu? Kita pilih yang satunya, refleksi dan tanggung jawab. Kemudian sub elemen, ya, sub elemennya laraskan. Kebetulan di sini hanya satu, jadi kita hanya menilai satu. Tapi jika di sub elemen ini lebih dari satu juga, maka kita harus memberikan penilaian untuk semua sub elemen. Di proses penilaiannya Bapak Ibu harus mulai dari bawah. Pilihannya dari atas, penilaiannya dari bawah. Maksudnya begini, setelah Bapak Ibu memilih bagian atas semua, atas yang Bapak Ibu berikan predikatnya, berkembang, sedang berkembang, dan lain sebagainya. Setelah selesai Bapak Ibu simpan data. Nah, ini lanjut lagi kepada Bapak Ibu pilih, lihat dulu pada sub elemennya. Ini kan menyelaraskan perbedaan budaya. Jadi Bapak Ibu lihat dulu sub elemennya, dipilih dulu. Kalau ini ada dua, maka Bapak Ibu harus memilih yang satunya. Tetapi kebetulan ini hanya satu, jadi dan kita sudah berikan nilai, maka selanjutnya kita pilih yang pilihan elemen. Kita lihat lagi yang elemen. Yang tadi kita berikan penilaian itu adalah refleksi dan tanggung jawab. Maka kita lihat lagi untuk yang elemen berkeadilan sosial. Pilih lagi yang berkeadilan sosial. Kita turun lagi ke sub elemen. Jangan dulu ke atas, kita ke bawah dulu. Pilih sub elemen. Nah, seperti ini. Di sub elemen ini kan ada dua. Jadi kita nilai dulu yang satunya, yang atasnya, yang berpartisipasi. Kita pilih, kita berikan predikatnya dan seterusnya. Simpan data. Setelah tersimpan datanya, kita pilih lagi yang kembali lagi ke sub elemen. Karena ini ada dua, jadi kita pilih lagi yang nomor 2, memahami peran individu. Kita berikan penilaian, kemudian simpan data. Setelah selesai, tadi kan kita ke elemen. Elemen kan sudah berkeadilan sosial. Kita naik satu tingkat lagi ke dimensi profil. Dimensi profil berkebinekaan global, yang tadi kan kita memilih berkebinekaan global. Sekarang kita pilih yang bernalar kritis. Pilih, kemudian kita pilih lagi elemennya. Nah, ini kan 3 elemen lagi yang nantinya kita akan nilai satu persatu. Itu seterusnya. Pilih elemennya, pilih lagi sub elemennya. Kalau ini ada dua, kita dari bawah. Jadi penilaian awal pemilihannya dari atas, setelah penilaiannya kita pilih dari bawah. Jadi untuk proyek selanjutnya sama. Proyek selanjutnya proses penilaiannya sama seperti yang itu. Kalau kita memiliki lebih dari satu kelompok, maka prosesnya juga sama. Nanti setelah kelompok A semuanya selesai, kita baru bisa berpindah ke kelompok B jika memang ada 2 kelompok. Tapi kebetulan ini hanya satu, maka kita nilai itu hanya kelompok A saja. Selalu diperhatikan untuk setiap dimensinya, elemennya, itu harus sedetail mungkin. Setelah selesai, itu tadi untuk yang pencapaian proyek di aplikasi langsung.